Kribo itu kan namanya cukup umum ya. Kenapa Bang Ali itu bisa menang di brand Kribo di kelas 25 khususnya fashion itu, Bang? Ya, kembali lagi kayaknya saya harus berterima kasih kepada Firbi. Karena mereka yang memperjuangkan image saya yang saya selalu tekankan, oh saya mau ini Kribo ini. Saya benar-benar mau, apalagi logonya hitam putih itu lebih susah lagi. Benar. Itu harus saya dapat info dari tim Firbinya, itu lebih susah. Jadi yang benar-benar memperjuangkan ini sebenarnya harus lebih, yang bisa jawab lebih detail itu sebenarnya harus kalian harus cek ke Firbi langsung. Tapi saya di dalam otak saya udah kekeh, saya harus ada Kribo ini. Soalnya sebelumnya memang nggak ada. Hai semuanya, kenalin saya Gino. Selamat datang di VB Podcast. Podcast ini akan menjelaskan semua hal tentang bisnis, brand, dan juga hukum. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang merek dan paten, bisa mengunjungi kami di www.vbpaten.com. Dan jika teman-teman ingin berkonsultasi mengenai hukum, teman-teman dapat mengunjungi kami di konsultasihukum.co.id. Oke, langsung aja. Kali ini kita kedatangan salah satu YouTuber terkenal dengan subscriber yang mencapai 1 juta orang. YouTuber ini terkenal banget loh sama alat musik yang namanya darbuka. Penasaran siapa dia? Yuk, langsung aja kita panggil Ali Kribo. Thank you very much, terima kasih banyak. Apa kabar Mas Ali? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Gino? Baik Mas Ali. Enaknya dipanggil Mas Ali atau Bang Ali nih? Biasanya anak-anak, karena kan YouTube saya banyak, ibaratnya anak-anak muda biasanya Bang. Oh Bang, Bang oke Bang Ali. Ya, Oke. boleh Bang Ali, boleh aman. Bang Ali. Bukan orang Jawa soalnya. Oke, langsung to the point Bang Ali. Yes. Sekarang kegiatannya apa aja nih? Selain fokus di YouTube yang udah 1 juta subscriber. Ini alasan kenapa saya mulai YouTube itu sedikit karena bisnis juga dan sedikit karena saya memang otaknya sebenarnya lebih kepada bisnis daripada dibilang musisi. Oh begitu. Jadi itu satu hal yang mungkin banyak orang nggak tahu, tapi karena kalau mau sukses dalam musik pasti harus ada mental bisnisnya atau mindset bisnisnya harus ada. Oh I see. Iya. Oke. Nah kan Mas Ali nih subscribernya kan udah 1 juta nih. Iya. Sebenarnya susah nggak sih gedein channel YouTube dari 0 sampai sebesar ini? Kira-kira apa aja sih tantangannya? Boleh ceritain nggak Bang Ali? Oke, buat yang penasaran, ini pertanyaan yang banyak orang suka nanya kan. Susah sebenarnya sih enggak. Sebenarnya enggak susah. Yang susah itu sebenarnya konsistennya aja. Secara difficult sih enggak, cuman bagaimana caranya kita terus-menerus bisa kreatif. Oke. Itu yang susah sebenarnya. Karena untuk tetap kreatif dan nggak hilang daya kreatif dan nggak jadi monoton, itu yang sebenarnya bisa dibilang quote unquote susah. Jadi yang biasanya orang mikirnya itu oh tinggal bikin video atau tinggal ini, pasti ada waktu di mana kita jenuh. Bagaimana cara mengatasi jenuh itu dan tetap kreatif, itu yang bisa dibilang tantangannya di situ, ya. Buat saya itu yang pengalaman saya seperti itu. Sempat drop banget sampai 2 atau 3 kali ya. Yang benar-benar kita harus bagaimana caranya ada gebrakan baru yang kreatif gitu. Itu yang bisa dibilang tantangan di situ, kreatif dan terus menerus nggak berhenti. Dan karena saya butuh waktu mungkin 5-6 tahun untuk sampai 1 juta. 5-6 tahun? Yes. Oke, cukup lama ya Mas? Iya, lumayan. Oke. Nah, berarti kan Mas Ali ini udah terkenal banget ya? Udah dikenal banyak orang, terus subscribernya udah 1 juta orang. Terus sekarang gimana sih cara Mas Ali menjaga nama baik itu supaya brand image-nya itu tetap terjaga Mas? Oke, jadi kalau terkenal banget sih menurut saya nggak terlalu sih ya. Tapi tergantung relatif ya, relatif. Jadi saya sebelum mulai YouTube, saya memang sudah main di band, ada 3 atau 4 band. Komunitas darbuka saya juga itu sudah jalan hampir 15 tahun sekarang. Jadi memang orang-orang sudah mulai tahu saya itu siapa, tapi sebenarnya itu generasi yang bukan di YouTube, generasi di atas mereka. Oke. Nah, jadi menurut saya ada bantuannya sedikit di mana orang-orang sudah tahu tentang saya tapi mungkin belum tahu sayanya. Nah, jadi misalnya nih, orang ini punya anaknya kasih tahu, oh ini saya lihat pemain darbuka di YouTube bla bla bla. Orang tuanya jadi ingat connect ke, oh orang ini saya pernah lihat di waktu ini atau di band ini. Gitu. Jadi menurut saya terbantu di mana 100 juta subscriber pertama.
Karena dalam 1 tahun saya sampai 100 juta, 100.000. 100.000, 100.000 oke. subscriber di 1 tahun pertama. 1 Nah, tahun? untuk 100.000 ke 1 juta itu butuh 5 tahun. Jadi 100.000 pertama itu lumayan cepat bisa dibilang. Karena 1 tahun 100.000. Dari saya mulai sampai 1 tahun itu 100.000. Memang target saya waktu itu segitu. Karena dapat, oke, berarti ini tandanya bahwa saya benar-benar fokus di YouTube. Nah, untuk orang-orang kenal saya untuk jaga image itu sebenarnya image-nya sudah terbentuk. Oke. Karena orang udah tahu tentang komunitas Derbuka ini, saya juga udah main di beberapa band. Jadi untuk jaga itu ya stay true apa yang kamu suka atau niche market kamu apa ya, kamu stay di situ, jangan terpengaruh sama orang lain kayak gimana, yang trending apa ya. Kalau memang ada suatu trending ya kamu bisa ambil, tapi harus bikin warna sendiri, harus di casing dengan style sendiri. Jangan sampai kita, wah yang lain pada kayak gini ya udah saya ikut gitu, jangan. Kalau mau ikut idenya boleh, kita adjust, terus kita kasih yang baru kita ikut tren boleh. Dengan cara seperti itu. Kalau kita cuma mengikut ya jadinya follower aja. Oke. Kalau mental branding saya begitu. Harus ada sesuatu yang beda. Nggak boleh plek mengikuti atau tren itu harus bisa diolah ulang gitu. Oke, jadi Bang Ali ini udah paham banget ya tentang brand atau yang berkenaan dengan merek gitu ya? Iya, belajar sih, cuman ya selalu harus belajar. Saya salah satu orang selalu harus belajar. Mau umurnya berapa, mau terkenal apapun, harus selalu belajar. Selalu ada yang harus dipelajari. Oke, jangan-jangan Bang Ali ini udah ada merek yang udah didaftarin ya? Kalau bisa boleh disebutin nggak Bang? Merek apa aja yang udah Bang Ali daftarin? Iya. Jadi udah ada beberapa yang saya daftarin di tahun 2023 kalau nggak salah. 2023 akhir saya daftarin beberapa. Karena memang saya kena satu kejadian. Saya punya satu inovasi bikin strap untuk Derbuka atau tali pegangan alatnya. Oke. Nah, kebetulan karena memang itu satu-satunya, ada orang yang meniru. Nah, kasusnya agak lucu karena dia meniru itu, tapi dia pakai brand yang lain. Tapi brand itu juga bukan punya dia. Oke. Jadi ada brand dari Timur Tengah, dari Egypt yang sangat terkenal dari Mesir, namanya Gauharet. Nah, brand ini sangat terkenal di sana dan dia pakai itu seolah-olah barang itu datang dari Mesir. Jadi dia pembajakan dua kali lipat nih, barangnya ya? Maupun mereknya. Jadi di situ saya mulai mikir, wah ini sesuatu yang harus saya jaga. Bagaimana caranya? Memang sebelumnya pernah, tapi itu kayak dorongan terakhir lah. Oke, saya harus registrasi paten ini. Sempat konsultasi sama beberapa orang, tapi yang jawabnya paling cepat dan paling cocok buat saya itu waktu saya ngobrol di Instant Patent yang punyanya Virbi ini kan. Nah, di situ saya ajak ketemu ngobrol, enak, oke, bisa ketemu, oh ya, jawabannya customer service-nya sangat bagus. Akhirnya saya langsung ketemu. Nah, di situ ngobrol, baru di situ oke, baiknya ternyata di situ ada beberapa yang saya harus registrasi. Nah, di situ saya registrasi Kribo yang sudah keluar sertifikat Kribo. Terus saya punya usaha sama kakak saya satu lagi namanya Les untuk Language Education Solution. Untuk education juga, tapi ini lebih kepada languages. Terus satu lagi di Ali Beats, itu yang khusus alat musik gitu. Jadi udah 3 itu yang sudah terdaftar dan sudah jadi pegangan saya sekarang. Jadi kesimpulannya Bang Ali ini daftar merek di mana nih Bang? Ya, kembali lagi ke tempat ini. Makanya saya diundang di sini, dia pinter orangnya. Jadi sekaligus. Jadi saya di Virbi waktu itu saya datang, tapi memang karena memang punya anak perusahaan banyak kan, tapi saya carinya awalnya di Instant Patent itu. Tapi yang saya salut banget itu customer service-nya, jam berapapun dijawab, dan ilmu atau konsultasinya itu sangat bisa mengakomodir kepada penanya. Soalnya sebelumnya saya nggak tahu apa-apa tentang paten, nggak tahu harus kemana. Tapi dengan chatting aja dengan Virbi ini, saya langsung dapat informasi yang saya butuhkan, sangat jelas. Abis itu konsultasi, di situ langsung take down. Tanda tangan beberapa paket satu. Memang penjualnya juga jago ini. Marketingnya bagus. Jadi itu langsung 3 atau 4 merek satu hari itu. Iya gitu. First time tapi langsung 4. Nah, dari 4 merek ini apa aja nih Bang
produk yang udah Bang Ali daftarin, terus yang udah keluar sertifikatnya nih Bang? Oke, yang udah keluar sertifikat 3 itu yang LES, Language Education Solution. Kribo Oke. itu untuk merek saya sendiri sebenarnya, dan juga ada sertifikat untuk Kribo ini sudah keluar, LES sudah keluar, dan juga Ali Beats untuk alat perkusi yang saya jual. Dan memang strap saya yang sekarang juga lagi paten, apa namanya? Yang paten, bukan paten merek tapi paten Desain industri. yes, desain industri. Oke. Ya, saya berharap sebentar lagi itu keluar juga. Cuma Iya. desain industri Semoga iya, ya. semoga. Karena itu penting banget. Itu kan titik pertama kenapa saya paten semua ini gara-gara itu, yang kasus itu. Oh iya. Dia orang tiru benar-benar 100% plek tiru. Yang Egypt tadi ya Bang? Yes, Oke. tapi dia jualnya di Malaysia. Tapi memang dari Indonesia. Akhirnya setelah saya telusurin, makanya saya bilang, amanin dulu di Indonesia, nanti ini pabriknya benar. langsung kita cegat. Kirim polisi. Jadi kan Kribo itu udah semacam ikon ya Bang? Yes, memang dari saya muda, karena nama saya itu sebenarnya Ali depan belakang. Ali. Ya, jadi untuk orang mengingat itu susah sekali karena banyak orang namanya Ali. Kedua itu cari tag di Instagram itu setengah mati. Akhirnya saya cari sesuatu bagaimana, kenapa Kribo? Karena saya memang keturunan Afrika. Ayah saya Amerika Afrika. Oke. Jadi Kribonya datang dari sisi itu. Bagaimana caranya saya bisa mendapat satu brand yang dia ada identitas saya. Kribo itu kan Afro. Saya nggak mau Ali Afro itu nggak ada Indonesianya. Sementara saya besar di Indonesia. Oke. Jadi ada Kribo itu walaupun itu ada Afronya, ada Indonesianya, ada identitasnya. Jadi pas banget udah dapet Kribo itu. Makanya saya langsung daftarin itu. Oke. Terus dari 4 merek itu, kenapa Bang Ali pilih-pilih nama-nama itu Bang? Boleh tahu nggak Bang cerita? Bisa diceritain nggak Bang? Apa aja alasannya Bang? Ya, oke. Jadi Ali Beats itu saya mau bikin sedikit beda daripada Kribonya. Karena itu sebenarnya dua identitas yang beda. Kribo ini kan lebih kepada content creator, entertainer, dan juga sebuah brand saya sendiri. Sementara Ali Beats ini bisa menjadi terpisah dari saya dalam arti bukan saya sendiri. Dia bisa menjadi alat musik. Nah, kenapa saya nggak namain Kribo Beats atau apa gitu? Karena memang itu saya rencananya benar-benar murni musik, nggak ada campuran kepada yang lain. Karena Kribo ini dia akan suatu hari akan lebih kepada olahraga juga. Karena saya memang sekarang sangat 2-3 tahun terakhir ini sangat saya mulai coaching, sudah lisensi dan lain sebagainya untuk melatih. Kemarin di 2022 melatih timnas amputasi, sepak bola amputasi sebagai pelatih fisik. Pelatih fisik. Khusus pelatih fisik. Jadi saya cari nama Kribo ini yang bisa mencakup semuanya dari yang saya lakukan. Benar. Oke. Jadi itu benar-benar branding diri sebenarnya. Ali Beats baru untuk musik, baru LES ini yang Language Education Solutions saya pakai khusus untuk bahasa. Jadi pemilihan namanya itu harus benar-benar sesuai dengan vision ke depannya. Oke. Sebenarnya menurut Bang Ali, apa sih pentingnya daftarin merek-merek itu Bang? Oke, ya seperti saya bilang tadi yang strapnya itu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, pasti Virbi Group atau orang-orang yang tahu brand pasti banyak yang tahu tentang kasus-kasus yang terkenal tentang nama itu menjadi masalah ketika kita mau menjual atau kita mau branding satu tempat atau satu alat dengan brand itu. Kalau kita nggak punya haknya kalau misalnya kita nggak daftarin patennya atau kita nggak daftarin secara hukum. Jadi benar-benar harus ya secara logis aja itu benar-benar wajib kita lakukan. Mau nggak mau itu secara hukum kita harus ada. Kalau nggak kita nggak punya hak untuk memakai brand atau nama tersebut. Itu yang ya sebenarnya orang yang serius ya wajib mau nggak mau. Ini bukan pilihan sebenarnya. Yeah. Nah ngomong-ngomong Bang Ali, gimana sih cara Bang Ali dapetin 1 juta subscriber? Kali aja nih ada penonton kita yang mau jadi YouTuber juga nih Bang. Oke. Kalau mau jadi YouTuber, intinya adalah yang nomor 1 yang saya selalu bilang, jangan untuk mengejar subscriber atau AdSense. Pastikan orang mikir, wah YouTuber 1 juta subscriber, AdSense-nya banyak nih, uangnya banyak. Saya juga mulai YouTube itu nggak pernah, karena memang kalau dapat uang sekaligus nggak ada yang nolak kan pasti. Iya benar. Cuman kalau misalnya dia intinya untuk itu bakal susah. Harus ada niat yang lebih besar daripada cuman mencari hasil. Karena ada waktu di mana itu akan turun banget.
Bagaimana kita akan menerus? Semangatnya dari mana? Dan harus sesuatu yang kita passion, yang kita benar-benar suka melakukan. Kalau kita suka melakukan, kita nggak akan merasa keberatan. Bayangin Mas main apa ya? Sesuatu, punya hobi baru. Selama 6 tahun, kalau benar-benar itu nggak hobi, pasti itu akan hilang. Orang yang suka sepedaan tiba-tiba gara-gara temennya sepedaan, 1 tahun maksimal 2 tahun dia udah nggak main lagi. Nah bayangin saya udah 6 tahun ini bikin YouTube, dan kenapa saya bikin YouTube? Untuk menyebar ilmu bagaimana cara main darbuka. Bagaimana caranya? Ya pertanyaan why saya pas bikin YouTube. Why? Kenapa saya bikin YouTube? Karena saya mau kasih ilmu yang bermanfaat kepada orang-orang di daerah yang nggak sempat ketemu saya, yang sering DM, sering minta ini tutorial ini. Ya ini cara paling cepat untuk dapat manfaat untuk mereka. Jadi kalau saya nggak dapat hasil apapun, minimal at least ada manfaat untuk orang lain, dan itu akan menjadi hasil buat saya secara mungkin nggak ekonomis, tapi secara benefit amal baik begitu pasti ada. Jadi pemikiran saya biasanya selalu ke why-nya. Kenapa saya melakukan? Pasti nggak karena uang, karena kalau untuk itu nggak bakal lama. Jadi kalau ada yang mau bikin YouTube, silahkan, tapi cari sesuatu yang kamu sangat passion, sangat niat dan hobi untuk hal itu. Dan seharusnya kamu sebelum YouTube, kamu udah melakukan ini. Karena kalau mulai pas YouTube, kemungkinannya kecil untuk sukses. Kedua, konsisten itu. Konsisten terus, kreatif terus, seperti saya bilang di awal. Kreatif terus, konsisten terus. Dan terakhir, ya harus ada why yang lebih besar daripada hanya duniawi saja. Menurut saya gitu. 3 itu sih. Kalau ada 3 itu pasti akan jalan. Iya, oke Bang. Nah, kita throwback lagi nih Bang Ali. Sebenarnya apa sih awal mula yang bikin Bang Ali ini pengen ngebentuk channel YouTube itu Bang? Terus gimana cara Bang Ali mempertahaninnya sampai sekarang? Kan sekarang udah 1 juta subscriber nih Bang. Gimana cara mempertahaninnya Bang? Ya, harus kita benar-benar, you have to like what you do. You have to like what you do. If you don't like it, mustahil. Kita nggak bisa maksain diri untuk terus-menerus melakukan sesuatu, apalagi kalau lagi nggak ada hasil. 1 juta subscriber itu nggak ada artinya kalau nggak ada yang nonton. Itu satu. Really? Iya benar, nggak ada artinya kalau nggak ada yang nonton. Karena itu cuma angka saja. Tapi kalau kita nggak ada kualitas, nggak ada daging ibaratnya dalam video kita, kita nggak akan dapetin kualitas kalau kita nggak passion, kalau kita nggak suka, dan kita nggak akan bisa terus-menerus mengeluarkan kreativitas kita kalau itu sesuatu yang kita nggak benar-benar suka. Jadi kembali lagi ke itu, harus you have to be passionate about it, like what you do, that way you can continue. Kalau nggak, mustahil. Karena nggak akan selalu dia naik terus, nggak mungkin. Ada titik jenuhnya yang pasti. Benar. Harus benar kita lewati, dan itu bisa berapa kali terjadi. Itu semangatnya patah itu pasti ada. Jadi pasti ada. Jadi harus ada sesuatu yang walaupun saya punya YouTube atau enggak, saya tetap akan lakuin ini. Nah, kalau pertanyaan itu bisa dijawab dengan iya, jalankan. Itu aja. Oh, gitu. Ya, basically itu. Iya. Nah, Bang Ali, sekarang kan kita tahu Bang Ali udah punya brand yang namanya Kribo. Terus juga udah dapat sertifikat nih Bang. Boleh cerita nggak Bang, produk Kribo itu apa aja sih Bang? Jadi produk Kribo itu yang saya lakukan adalah biar saya bisa pakai kata Kribo itu dengan saya pakai baju itu pun, atau itu di atas tas saya atau apapun itu, karena memang saya registrasi di fashion kan. Nah itu saya untuk bikin merchandise untuk fans saya. Apapun yang saya bikin itu, biar saya nggak suka pakai brand kecuali itu brand yang memang ada manfaatnya untuk saya. Jadi saya harus bikin brand sendiri. Jadi Kribo itu saya bikin khusus untuk fashion, untuk t-shirt, apapun itu, short atau apa. Nanti ke depannya saya juga mau bikin untuk aparel olahraga gitu. Untuk olahraga ya, itu bandana, atau itu kaos, atau itu celana panjang. Tapi saya mau khusus untuk spill di sini sedikit bahwa itu saya mau bikin khusus untuk olahraga ini. Tapi sebelumnya cuma menjadi merchandise seorang Ali Kribo itu. Oke Bang Ali. Nah, boleh tahu nggak Bang, gimana tips supaya merek Ali Kribo ini bisa menang di kelas persaingan fashion nih Bang, khususnya kelas 25 nih Bang. Karena kan kita tahu nih Bang, Kribo itu kan namanya cukup umum ya. Kenapa Bang Ali itu bisa menang di
di brand Kribo di kelas 25 khususnya fashion itu Bang? Ya, kembali lagi kayaknya saya harus berterima kasih kepada Firbi ini. Karena mereka yang memperjuangkan image saya yang saya selalu tekankan, oh saya mau ini Kribo ini. Saya benar-benar mau, apalagi logonya hitam putih itu lebih susah lagi. Benar. Itu harus saya dapat info dari tim Firbinya, itu lebih susah. Jadi yang benar-benar memperjuangkan ini sebenarnya harus lebih, yang bisa jawab lebih detail itu sebenarnya kalian harus cek ke Firbi langsung. Tapi saya di dalam otak saya udah kekeh, oh saya harus ada Kribo ini. Soalnya sebelumnya memang nggak ada. Sebelumnya nggak ada, dan saya mau pastikan, oke, ini kita bisa adain, ya berarti saya minta perjuangan dari timnya aja untuk melakukan. Saya sendiri nggak tahu cara langsungnya, nggak tahu untuk bagaimana cara dapetinnya langsung, saya kurang tahu. Wah, Gitu. bisa nih buat bisnis jualan nih Bang. Lumayan promosi ini. Ya. Kan kita juga udah lihat Bang Ali daftarin mereknya namanya Ali Beats nih Bang. Ya. Nah, ini kan kebalikan banget Bang dari Kribo yang khususnya di fashion ini Bang. Sedangkan kalau kita lihat di Ali Beats ini kelihatannya segmented banget ya. Nah, banyak yang nanya nih Bang, gimana caranya Bang Ali bisa survive di bisnis yang segmented kayak Ali Beats ini, dan gimana cara Bang Ali cari untungnya gini Bang? Ya, oke. Sebenarnya saya selalu mindset bisnis saya begini. Cari niche market yang kamu bisa kuasai. Oke. Nah, alhamdulillah saya dengan YouTube saya dan lain sebagainya, saya bisa kuasain bisnis darbuka secara orang pasti percaya dengan brand saya. Nah, jadi mindset bisnis atau bisnis plan saya itu cari niche market yang bisa kuasai niche market itu, pasti akan ada jualannya di situ. Karena kita yang akan terpercaya di situ. Nah, dengan adanya YouTube saya, dengan adanya tutorial dari saya, orang otomatis percaya dengan saya dengan kualitas apa yang saya keluarkan. Okay. Makanya saya bisa jual dengan harga di atas normal. Satu, karena memang kualitas. Dan kedua, terpercaya. Dan ketiga, mereka nggak ada banyak option. Karena itu niche market banget. Opsi apa lagi yang mereka punya? Gitu. Jadi kita menguasai tiga-tiga itu. Terkenal, terpercaya, dan nggak banyak option. Apalagi untuk strap darbuka yang saya kasih tahu tadi, yang kita bikin desain industri, memang tidak ada orang lain yang punya itu. Jadi benar-benar menguasai satu market yang kecil, niche market, kuasai market itu, baru di situ dengan terkenalnya juga, bukan hanya kita bikin sesuatu yang nggak ada orang tahu. Karena sudah ada YouTube saya, maka marketingnya gampang. Baru niche market itu memang orang sudah percaya sama saya dengan track record yang panjang, dengan YouTube yang bisa backup secara data, ya otomatis saya bisa menguasai niche market itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa masuk ke niche market, kuasai niche market itu sebagai yang mendorong niche market itu, ya pasti kita bisa jualan di situ. Oke. Kita kembali lagi nih Bang ke brand Ali, brand Kribo. Ya. Gimana sih cara Bang Ali memandang persaingan bisnis di fashion khususnya Bang? Kalau fashion sebenarnya banyak sekali. Saya lebih besar alasan saya untuk registrasi Kribo ini. Sebenarnya inti pertama bukan untuk saing fashion, tapi inti pertama ada biar orang nggak bisa bikin punya saya. Oke. Itu inti pertamanya. Orang nggak bisa pakai nama saya dan jualan dengan itu. Itu nomor satu ya alasannya. Ya keduanya pasti ada yang saya bilang tadi untuk olahraga, untuk bikin aparel atau merchandise olahraga itu. Benar. Tapi inti pertama adalah biar orang nggak bisa manfaatin kerja keras saya. Benar. Karena fashion itu, wah, orang pasti tahu itu saingannya besar sekali. Besar sekali dan banyak dan sangat berubah terus dengan jalan waktu. Tiba-tiba sekarang baju apa yang lagi trending, sekarang cargo pants apa, skena segala macam sekarang yang lagi trending. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu fokus ke sisi itunya. Saya fokus untuk bagaimana cara nggak ada orang yang bisa pakai Kribo ini dan manfaatkan nama terkenal saya itu. Dan juga satu lagi, biar kedepannya saya sudah aman untuk mau bikin apparel itu. Tapi saya pasti akan bikin apparel beda daripada yang lain. Seperti saya bilang, niche market. Saya nggak akan coba bersaing di baju skena gitu, nggak mungkin. Pasti saya bikin baju olahraga yang khusus dia saja yang punya itu, gitu. Memang saya mindset bisnis saya seperti itu. Karena I rely on my creativity. Saya bertanggung kepada kreativitas saya. Kalau bertanggung kepada harga itu beda lagi kan. Ada yang saing harga, ada yang saing kualitas, ada yang saing kreativitas. Kalau saya di yang ketiga ini, bersaing di kreativitas. Oh, jadi beda Kribo itu, beda fashion Kribo dengan fashion merek yang lain tuh
Khususnya di mana, Bang? Di kreativitasnya itu. Di kreativitasnya, Yes. oke. Jadi saya nggak bersaing secara harga, no way. Nggak mungkin. Saing secara kualitas bisa, cuman itu nggak terlalu make sense buat saya. Lebih bagus saing di kreativitas, karena itu yang lebih saya tahu. Saya sebagai orang kreatif, ya sangat bisa bertanggung kepada itu. Jadi ya saya bersaing di kreativitas. Siapa yang bisa bikin baju sekreatif yang saya bikin, dan juga dengan manfaat yang beragam dan lain-lain. Gitu. Oke. Ya. Oke, Bang Ali. Bang Ali ini kan terkenal banget nih, jago banget main darbuka. Semua orang tahu kalau yang namanya darbuka pasti ingatnya Bang Ali nih sekarang nih. Nah, Alhamdulillah. sebenarnya darbuka itu apa sih, Bang? Oke. Terus apa yang bikin Bang Ali itu seneng main darbuka, Bang? Ya, jadi saya memang di mobil selalu saya taruh satu alat darbuka. Oke. Karena memang itu pertanyaan yang semua orang pasti tahu. Karena memang darbuka itu, walaupun saya terkenal di darbuka, masih banyak orang nggak tahu. Jadi daripada kita nggak tahu, saya kasih lihat langsung ya. Oke. Oke, jadi ini namanya darbuka. Sebenarnya banyak namanya. Karena goblet drum seperti ini di banyak negara ada. Maupun di Indonesia pun ada Tifa namanya di Papua. Oh, ada. Tapi ya, namanya goblet drum itu bentuk alat yang begini. Ya. Jadi ini namanya goblet drum. Tapi aslinya ini dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Semua Timur Tengah Afrika Utara pakai ini. Kebetulan di Indonesia ini identik dengan Islamic music. Benar, selawat ya, Bang. Tapi di luar negeri ini tidak. Ini alat seperti umumnya kayak drum. Drum bisa dipakai untuk musik apapun. Nah, ini alat pokok mereka di Timur Tengah dan Afrika Utara. Oke. Ya, jadi namanya darbuka. Darbuka ini salah satu nama dari awalnya saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi di Turki dipakai, ada yang bilang derbake. Derbake. Dengan kata-kata logat yang beda-beda. Ada yang bilang tabla. Di Amerika justru namanya dumbek. Nggak tahu itu. Dumbek. Datang dari mana nggak tahu. Di Indonesia pun ada yang bilang ketimpung. Ada yang bilang juga terus kalti. Di Jawa ada yang bilang ini kalti juga. Tapi ini versinya ada yang beda-beda. Ini ada yang bautnya di luar, ada yang terbikin dari kayu, ada yang kecil, ada yang dari aluminium yang tipis kecil. Jadi variasinya beda. Seperti gitar kan banyak, ada yang elektrik, ada yang akustik, ada yang besar, ada yang kecil, ada ukulele, gitu-gitu. Ya, sama seperti itu. Jadi variasinya banyak. Tapi yang nama yang saya paling suka itu darbuka, dan itu nama yang komunitas kita pakai juga, yang sudah kita registrasi juga sebagai perkumpulan. Jadi ini namanya darbuka. Darbuka ini kenapa kita pakai kata darbuka? Karena nyambung artinya. Begitu pukulan pertama, semua pintu-pintu kebuka gitu. Filosofinya sedikit. Ya, jadi ya memang di rumah saya sudah banyak seperti ini. Darbuka saya udah punya banyak, dan saya juga udah produksi juga. Makanya saya registrasi Ali Beats itu. Nah, makanya strap yang saya bicarakan tadi, yang inovasi desain industri yang saya bikin, yang ini. Ya. Jadi ini bisa dipakai pas berdiri. Sebelumnya kan nggak bisa. Karena ini kan pegangnya di samping. Bagaimana kalau kita berdiri pasti jatuh kan, nggak ada tumpuhannya. Jadi saya bikin strap ini karena saya mengalami seringkali ada yang mau pas pernikahan mau diarak, ya bahasa Indonesianya kan, diarak atau dikirap. Kirap pengantin pakai darbuka. Nah, sekarang sudah banyak. Terus ada parade di mall pas bulan puasa pakai darbuka. Bagaimana caranya kalau memang dia harus pegang satu tangan, main satu tangan nggak maksimal. Jadi sebenarnya harus main dua tangan gitu. Jadi darbuka bentukannya seperti ini, dan penonton nanti pasti bisa cari tahu tentang darbuka. Kalau mau belajar juga bisa langsung tuh Ali Keyboard Channel. Promosi ya, Bang. Sedikit. Nah, mumpung Bang Ali nih lagi bawa darbuka, boleh dong Bang kita dengerin Bang Ali main darbuka nih. Kita kasih cicipan sedikit. Boleh. Tidak banyak-banyak. Jadi basic soundnya itu ada yang low, ini bisa dibilang low-nya, ada high-nya, terus ada pukulan mid-nya lah, slap-nya. Ya, jadi kalau lagu-lagu sholawat, lagu-lagu qasidah itu sering kali pakai beat yang 4/4. Kalau orang musik pasti tahu 4/4 itu apa. Jadi dia kayak
Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, anak-anak yang main Darbuka itu yang paling mereka selalu minta sampai saya bosen bacanya itu. Bang, roll gimana roll? Jadi Oh. sebenarnya roll itu ada banyak cara. Jadi yang mau tahu, saya kasih tahu roll itu seperti apa. Jadi nanti kalau mereka mau belajar bisa belajar. Roll itu ada yang banyak, ada triplet roll, ada yang quadruple roll. Tapi saya kasih lihat sedikit yang seperti begini. Ya, yang ger gitu namanya roll. Jadi bisa. Oh. 1 jam juga bisa seperti itu. Jadi roll seperti itu yang orang-orang selalu, ya anak-anak kecil atau yang baru mau belajar mereka terkesima dengan roll itu. Oh iya. Tapi oke. kalau saya memang awalnya mulai belajar Darbuka itu sebenarnya karena ada alat itu. Ada satu keluarga saya yang beli pas lagi ke daerah Timur Tengah, souvenir gitu, ya akhirnya saya belajar Darbuka itu. Karena memang sudah dari kecil sudah sangat ritmik lah, bisa dibilang berirama, makanya saya mulai belajar. Tapi ini memang Darbuka, alhamdulillah di Indonesia menurut saya sangat baik karena dipakai untuk acara-acara majelis, sholawat dan lain sebagainya. Jadi menjadi sesuatu yang baik. Karena kadang-kadang di luar negeri hanya dipakai untuk belly dance atau musik-musik yang normal aja, nggak tentu Islami. Tapi di Indonesia ini sampai orang-orang bilang ini alat musik Islami, tapi padahal nggak. Tapi nggak apa-apa, di Indonesia menjadi itu lebih baik buat saya. Jadi nggak aneh-aneh. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau tahu lagi, ya sudah saya kasih tahu. Tinggal ke Ali Kribo Channel. Oh, Ya, kita cicipin sedikit di sini. Oke. Ya, ini istri pertama saya ini. Ya. Oke. Nah, Bang Ali, kalau di Indonesia gimana sih Bang Ali memandang, ada nggak sih persaingan tentang Darbuka, Bang? Kalau tadi kan fashion itu persaingannya cukup ketat nih, Bang. Iya. Kalau Darbuka gimana sih, Bang? Kalau Abang memandangnya di Indonesia? Di Indonesia Darbuka itu sekarang, believe it or not, sekarang itu sudah ada banyak produsen Darbuka pun ada. Oke. Saingannya besar sebenarnya. Tapi kenapa saya bisa tetap berjalan terus? Karena saya tahu, karena dari awal, salah satu pionir kalau di dalam bikin tutorial pertama bahasa Indonesia yang baik dan bagus di YouTube saya. Oke. Jadi saya sudah masuk duluan, akhirnya persaingan dengan saya sendiri tidak terlalu parah. Tapi kalau bicara persaingan Darbuka yang di level lokal itu sangat ketat. Sangat ketat. Karena mereka banyak produsen yang bikin branding sendiri, bikin sendiri ini percussion. Nah, karena saya memang duluan, orang sudah terkenal saya duluan, ya saya nggak ikut campur dalam war itu atau dalam battle itu. Tapi persaingannya lumayan kuat sekarang. Sekarang sudah ada mungkin 25 sampai 30 merek di Indonesia yang menjual Darbuka. Selain Bang Ali? Ya, Oke. yang jual alat itu dan produksi di Indonesia. Dulu nggak ada yang produksi di Indonesia. Nah, sekarang sudah ada produksi makanya kita udah punya komunitas ini 15 tahun. Sejak 10-12 tahun yang lalu sudah ada yang produksi dan kualitasnya sudah mulai menyaingi standar luar lah. Tapi bukan yang terbaik, bukan. Tapi maksudnya kalau kita ambil produk lokal paling bagus sama produk standar luar, sudah bisa menyaingi. Ya, itu sesuatu industri yang sudah terbentuk dari komunitas kita sebenarnya. Oke. Kalau kita bicara kreatif ekonomi ya. Oke, Bang. Nah, Bang Ali, sebenarnya Darbuka itu apa hanya bisa untuk lagu-lagu di Timur Tengah atau sebenarnya bisa nggak sih buat lagu di Indonesia gitu, Bang? Sebenarnya bisa, cuman dia ada satu kecepatan tempo, satu tempo yang dia biasanya lebih masuk ke situ. Saya pernah kolaborasi sama lagu Indonesia, pernah kolaborasi dengan lagu rock, pernah kolaborasi dengan bandnya Ahmad Albar siapa? God Bless. God Ya, Bless. God Oke, Bless. God Bless. Pernah saya recording untuk God Bless. Pernah recording untuk iklan. Oke. Iklan waktu apa itu ya? Lupa brandnya. Iklan juga pernah. Recording pentas juga dengan Ahmad Dhani pernah. Udah berapa kali, justru udah lumayan sering. Ya setahun 2 kali lah pentas di situ. Jadi sangat masuk. Tergantung style musiknya aja. Dia bisa nggak mengkolaborasikan dengan enak. Karena dia nggak segampang itu untuk masuk kemana-mana. Nggak terlalu gampang. Tapi pasti bisa.
Ya, jadi ada lagu kalau nggak salah, saya sendiri belum pernah main itu, tapi komunitas saya pernah main untuk lagu Mulan Jamila kalau nggak salah, yang makhluk makhluk. Mau Tuhan Play Seksi. Yes, Oh ya dia iya. pernah main di situ. Jadi kalau ada lagu itu dia sering minta pemain darbuka dong untuk pentas di sini. Oh, Terakhir kalau nggak salah bulan Agustus tahun lalu. Terus pernah saya pentas sama Ahmad Dhani di Malaysia pakai darbuka, lagu-lagu dia semua. Karena Malaysia waktu itu ketentuannya mereka nggak mau alat musik melodi. Jadi oke. mereka minta Ahmad Dhani datang benar-benar dengan perkusi sama akapela. Oke. Ya, saya main sama dia. Jadi sebenarnya masuk aja asalkan kita bisa menggabungnya lah. Ibaratnya kayak ya makanan apa ya? Mungkin rendang. Nggak mungkin kita makan rendang sama mie gitu kan aneh. Nah, Ya, tergantung kita bisa bagus nggak chefnya ini bagus iya, nggak gitu tergantung aja. situasi juga ya, Iya, Bang. iya. Jadi dia sifatnya sebenarnya bisa dipakai dimanapun, asalkan yang bikin musiknya itu dia jago dan tahu caranya itu aja. Tergantung beatnya juga ya, Bang. Yes, Oke. tergantung komposisi lagu dan lain-lain. Bagaimana cara memasukkan rasa itu ke dalam menu tersebut. Jadi sebenarnya kalau di genre pop pun masih masuk ya, Bang? Masih masuk. Oke. Tapi nggak mungkin dia masuk ke lagu-lagu pelan. Kan pop banyak yang pelan, yang merdu tentang cinta itu agak susah karena dia ciri-cirinya itu agak cepat musiknya. Benar. Gitu. Tapi kalau pop di Timur Tengah semua pakai itu. Oh iya, semuanya Timur Tengah popnya pakai itu. Ya. pakai darbuka semua ya, Bang. Iya, tapi kalau Indonesia mungkin cenderungnya lebih pelan temponya. Kalau pelan temponya menurut saya agak lebih susah untuk dimasukkan darbuka di situ. Ya. Oke. Jazz juga sering juga saya. Idang Rasidi kalau ada yang tahu, rahmatullah alaih. Kita pernah main sama dia beberapa kali di Java Jazz pernah dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, kan Bang Ali dari cerita Bang Ali nih udah sering kerjasama nih, Bang, sama tim-tim lain nih kayak Ahmad Dhani gitu kan, sama Ahmad Albar. Sebenarnya gimana sih Bang Ali cara mencari klien supaya bisa kerjasama gitu, Bang? Apa syaratnya gitu, Bang? Nggak tahu, itu lumayan susah juga. Sebenarnya saya bisa kenal sama Ahmad Dhani misalnya itu awalnya dari mana ya? Manajernya. Oh, jadi ada pemain keyboard yang biasa dipanggil manajernya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani minta, oh tahu nggak pemain darbuka? Baru dia hubungin saya. Jadi sebenarnya nggak ada jalur kayak, oh kamu harus kesini terus registrasi. Bukan paten, bukan. Jadi dia bener-bener ya sesuai rezeki mungkin. Karena saya nggak tahu bagaimana cara saya kenal sama banyak orang kayak gitu, nggak tahu. Ya pasti dengan nama yang terkenal juga. Tapi ya mereka tahu dari mana juga saya kadang-kadang nggak tahu. Ada yang hubungin, nggak tahu dia tahu dari YouTube, dari temennya dia atau apa kan saya nggak isi formulir kayak di restoran, nggak tahu dari mana, dari temen, dari Instagram atau dari itu, nggak ada formulir kayak gitu. Jadi saya nggak tahu dia tahu saya dari mana, kadang-kadang saya nggak tahu. Jadi ya kembali lagi ke rezekinya pasti, dan ya kita baik dalam melakukannya pasti akan ada yang datang untuk minta. Oke. Gitu. Ya. Nah, jadi dari cerita Bang Ali nih, menurut Bang Ali paling enak main darbuka itu di mana, Bang? Bareng siapa gitu? Good question. Kolaborasi yang paling berkesan, Bang. Paling berkesan. Ouch. Kolaborasi sama nama-nama besar ya. Benar. Kayaknya waktu main sama Ahmad Dhani di Malaysia kayaknya. Oke. Itu karena konsep beda. Bukan style Ahmad Dhani yang normal dan juga bukan Dewa kan. Ini Ahmad Dhani khusus dan dia bikin kita recording ulang loh. Semua lagu dia 8 lagu. 8 Karena lagu? nggak boleh ada bass, keyboard, gitar nggak boleh. Jadi dia menyetujui ini, dia bilang ke saya langsung karena saya suka tantangan baru katanya. Oh, iya. Jadi dia recording ulang semua lagu dengan backing vokal perkusi. Ada pemain perkusi 4, pemain drum 1, backing vokal 4 sama beliau. 10 orang di panggung. Jadi itu mungkin sesuatu yang paling berkesan. Kita berangkat semua bareng-bareng ke Malaysia, main di sana, acara yang sukses alhamdulillah. Ya mungkin itu salah satu yang terkenal yang berkesan secara kolaborasi ya. Karena sesuatu yang baru. Dan dia habis itu katanya mau bikin satu album khusus itu, perkusi sama backing vokal tanpa alat musik. Ya kita tunggu aja tanggal tayangnya. Oke. Ya. Nah, dari lagu Ahmad Dhani nih, Bang. Mana yang paling nyambung sama permainan Bang Ali nih waktu di Malaysia kemarin? Yang mungkin yang saya paling suka ya, lagu yang saya paling suka Satu. Apa tuh, Bang? Nama lagunya Satu.
Oh, satu. Oke. Ya, nama lagunya Satu. Itu salah satu yang saya paling suka liriknya juga. Dan waktu saya main itu paling yang saya terngiang-ngiang di otak yang itu. Oke. Iya, Oke. iya. Kalau Valentine, itu bagusnya lagu apa, Bang? Kalau untuk berbuka, bisa Tanggal nggak, Bang? 14 Februari nih. Iya. Waduh. Orang-orang bucin pada nanya. Nah, benar. Kalau di musik Arab sebenarnya banyak banget yang sangat-sangat romantis ibaratnya ya. Mm-mm. Yang terkenal juga di dunia sholawat, ya biasanya kalau ada penyanyi sholawat dia cover lagu-lagu seperti itu. Mm-mm. Ada bahasa Arab doang kalau saya tahu, kalau bahasa Indonesia Valentine apa nama lagunya? Apa tuh, Bang? Dia penyanyinya namanya Shirin. Shirin. Ya, Sherine. Shirin dia sangat terkenal. Lagu dia baru mungkin akhir tahun lalu terkenal untuk lagu romantisnya dia. Itu bukan lagu religi, itu khusus tentang percintaan. Dan itu sangat terkenal. Mungkin kalau ada yang mau cari tahu, cari nama itu aja di YouTube, pasti banyak yang cari yang berjuta-juta viewsnya, itu pasti ada di situ. Jadi kalau mau tahu tentang lagu-lagu yang ada darbuka yang romantis, cari artis itu, Shirin. Yes. Oke. Nah, Bang Ali, bentar lagi kan Ramadan ini, Bang. Yes. Nah, sebenarnya menurut Bang Ali, apa sih momen yang paling berkesan pas bulan Ramadan ini, Bang? Saya 4 atau 5 tahun terakhir, justru sebenarnya 2018 mulai, tapi sempat berhenti karena COVID. Saya justru sering banget main di mall. Main di mall. Yes. Kenapa tuh, Bang? Sebelum buka puasa dan sesudah. Jadi mallnya itu merasa sebagai suasana, kan tahu sendiri kalau mall itu kan cari momen yang lagi apa. Kalau lagi Imlek ya semuanya Cina gitu. Kalau bulan puasa ya kita manfaatin itu untuk kita main sepanjang bulan puasa itu pasti di weekend ada di mall. Entah itu di Jakarta Pusat, sampai pernah ke Jogja, dan insya Allah tahun ini juga ke Jogja juga, Solo juga, mungkin Bali, tapi semuanya di mall. Di mall? Yes. Oke. Nah, semuanya di mall dan di weekend. Kalau di hari biasa, kantor yang mau buka puasa, adain acara buka puasa bersama. Nah, kalau misalnya di mall, biasanya di lobi utama, ada panggung, ya main di situ. Jadi, saya bulan puasa itu lumayan padat karena bisa 2 kali sampai 3 kali satu hari main bisa. Oh. Ya, jadi saya bulan puasa itu full kerja, bukan baru habis bulan puasa baru ada senggangnya sedikit. Jadi benar-benar tidurnya itu pasti aneh karena kan malamnya pasti nggak habis makan, habis apa, nggak capek kan. Paginya bisa sound check, siangnya baru tidur, baru malamnya main lagi. Jadi bulan puasa saya lumayan padat, pentas-pentas. Kalau ada yang mau cari saya, cari mall terdekat Anda. Masih sempat sahur kan itu, Bang? Itu dia, itu kadang-kadang sampai baru buka puasa, baru makan ya, buka puasa pas batal, makan itu bisa jam 10 malam, bisa jam 11 malam. Jangan tanya tim saya, nanti saya disomasi. Gak dikasih makan mereka. Ya. Oke, Bang Ali. Lagi-lagi nih, Bang. Subscriber Abang kan udah nyampe 1 juta nih, Bang. View YouTube Abang yang terbanyak itu dari video apa, Bang? Terus sesuai nggak sama Abang, harusnya ini 1 juta nih? Atau sebenarnya ada video lain, sebenarnya ini harusnya 1 juta, ternyata malah yang lain gitu, Bang? Yes. YouTube nggak bisa diprediksi. Menurut saya, sejauh ini saya belum bisa prediksi. Saya bisa tahu, oke, ini bakal lumayan banyak. Cuman video yang paling banyak viewsnya itu justru yang saya nggak duga-duga. Oh iya? Ada yang pernah trending, itu kan trending itu kan seberapa cepat viewsnya. Tapi kayak yang paling banyak viewsnya itu bukan yang ini. Yang paling banyak views itu saya kolaborasi sama anak kecil. Umurnya 11 tahun, mainnya sudah jago banget. Itu video yang menurut saya sampai sekarang ini paling banyak viewsnya 5 juta views, 6 juta views sekarang. 5 juta sampai 6 juta views itu kolaborasi sama dia. Padahal itu cuman kayak datang ke rumah yuk coba bla selesai pulang. Udah. Simple ya, Bang. Bukan yang aneh-aneh enggak. Nah, yang trending waktu itu sempat trending 1 minggu 1 juta views dalam waktu 1 minggu. Saya nggak tahu, saya lagi perjalanan, saya bikin video sendirian di New York City Times Square. Oh iya? Times Square bikin video sendirian, gak ada yang bareng sama saya. Hampir gak bikin karena saking dinginnya, udah males, udah capek. Habis naik pesawat berjam-jam. Saya lagi layover di New York City. Ya udah saya ke New York City, saya taruh, saya bayar orang yang jual tiket tur bus.
Oke. Saya bilang, oke, saya kasih kamu $10, kamu jagain tas saya. Karena saya tahu New York itu sedikit rawan untuk perampok, ya kan? Saya suruh kamu jagain tas saya jagain kamera saya videoin ini. Ada barricade. Tahu kan yang pagar-pagar besi itu untuk polisi jaga ini? Oh iya, benar. Saya kasih gurita, tripod gurita untuk darbuka saya taruh di situ. Nggak tahu itu suaranya dari mana. Oh iya, saya record di HP, taruh HP di kantong. Itu tangan saya udah pedes banget pas mukul karena dia dingin itu hari itu kalau nggak salah 1 derajat atau 3 derajat, dingin banget. Saya main bla bla bla, selesai, udah itu buru-buru, nggak sampai setengah jam, 20 menit lah udah selesai. Main, reaksi orang-orang nggak kelihatan, cuma beberapa yang lewat dari samping sini. Kalau yang depan sana di belakang kamera yang nonton ada yang joget nggak ada yang kelihatan karena saya nggak ada tim, sendirian bener waktu itu. Selesai main, saya langsung bungkus, saya kirimin filenya pas di bandara ke editor saya di Indonesia. Dia upload. 1 minggu kemudian, udah lihat belum kok ini udah 1 juta. Trending itu. Padahal saya nggak sempet screenshot. Kalau biasanya kan orang kalau videonya trending di screenshot di posting, saya nggak sempet. Soalnya saya nggak tahu. Karena masih di perjalanan, udah saya kirim, udah kamu posting, saya nggak ngurusin lagi gitu. Nah, banyak kejadian seperti itu. Ada 1 kali lagi adik saya yang videoin. Saya lagi di Kebun Raya Bogor. Ada yang namanya bambu melodi. Nah, bambu itu saya mainin perkusif, berirama begitu. Tiba-tiba trending. Nah, hal-hal kayak gitu nggak bisa ditakar sebenarnya. Kita harus terus kreatif, selalu lakukan walaupun kita males, lakukan saja. Pasti ada yang akan naik, ada yang enggak. Dan kadang-kadang saya pikir, wah ini pasti pecah nih. Enggak sama sekali. Itu ada. Di luar ekspektasi. Luar ekspektasi. Memang netizen ini agak aneh. Nah, oke Bang Ali. Nah, mungkin ada yang nanya nih Bang Ali. Sebenarnya kalau mau ngundang Bang Ali itu gimana sih? Terus gimana caranya buat booking ngundang Bang Ali buat main gitu Bang? Oke. Jadi ini yang penting nih, penting banget nih. Jadi kalau ada yang mau hubungin saya bisa langsung ke manajer saya, itu informasi kontaknya ada di Instagram saya maupun ada di kalau di googling juga ada. Di websitenya juga ada, tapi kalau ada yang mau ngundang bisa langsung ke manajer saya, langsung tektok, langsung eksekusi. Tapi yang paling gampang sih lewat sosmed lah. DM saya langsung juga bisa, langsung dioper dan lain sebagainya, nggak masalah. Jadi sekarang sudah era DM, nggak usah pakai email. Jadi email jangan. Email itu udah nggak zaman. DM atau bisa langsung ke WA yang ada di Instagram saya ataupun di TikTok pun ada. Jadi jalur manapun yang penting sudah tahu nama Ali Kribo, googling pasti bisa dapat ketemu. Nah, dicatat ya teman-teman. Ya, kalau mau nomor teleponnya enggak. Yang penting cari Ali Kribo aja, di googling di sosmed manapun Ali Kribo insya Allah ketemu. Nah, nih udah nggak kerasa ya Bang Ali, udah 1 jam kita ngobrol nih Bang. Padahal masih banyak banget nih yang mau aku tanyain nih Bang Ali. Ya udah deh, segitu aja dulu kali ya. Jangan terlalu banyak biar pada datang lagi, subscribe lagi ke sini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah ngunjungin kami di Feedbeat Podcast. Sampai jumpa di Feedbeat Podcast lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Peace. Wassalam.